membaca surat Ayatul Hibut ini. Jadi nanti sekaligus sampai baca ketika mau dagang atau mau buka rumah atau buka apapun, baca ayat ini insyaallah. Insyaallah sebagaimana disebutkan Imam Ghazali, fatahallahu alaihi abwabul khair wa abwabur rizq, dibukakan pintu kebaikan. Dan 2019 kontrak, 2020 udah ada rumah, 2020 sudah ada rumah plus mobil, enggak kemen-kemen 2 mobil, mobilnya gak corot di total angsurane saulan 40 juta. Nah itu Dejan mesti ngeluh nang pikir. Lah kok iso piye salah siji amalane iki. Sapa wonge kula gak ngandalne nyambut gawe. Mergo nyambut gawe susah sampai sore ya akeh sing gak iso tuku bane Innova ra iso. Tuku bane ra iso. Sebab pengenane ganti ban piro aja? 4 juta. 4 juta. Ganti ban tok. Maksudnya pripun? Maksudnya niku nek sampean kita sedaya diimbangi antara zikirna Allah kalian usaha, insyaallah kabul. Amin. Salah sijine membaca surat Ayatul Hibut ini. Jadi nanti sekaligus sampean baca ketika mau dagang atau mau buka rumah atau buka apapun, baca ayat ini insyaallah. Insyaallah sebagaimana disebutkan Imam Ghazali, fatahallahu alaihi abwabul khair wa abwabur rizq, dibukakan pintu kebaikan dan pintu rezeki. Nanti kita akan baca ayatul Fatah ini untuk dibaca, dan mudah-mudahan kalau panjenengan sedaya sadayana panjenengan semua baca ini insyaallah dibukakan pintu rezeki dan kebaikan. Datang ke kita itu beli serius, bukan utang. Gitu Pak, saya Lejan yang saya lagi bisnis. Mudah-mudahan yang datang ini benar-benar dia pembeli sejati, yaitu ndak utang. Tapi nek baca ini sampean, tapi nek gak maca iki yo rono ngopi tok terus utang. Kan parah tuh. Ya utang lali misalnya. Kan menyedihkan. Wah iki. Sing usaha-usaha apa jenenge pertanian, jagung, muga-muga gak nguning meneh. Ngene diwaca iki ayate. Ngelekno nggih. Nggih. Tenan murah. Baca iki nggih, Jupiter ben ganti lek desan. Ganti Al-Fatihah. Mudah-mudahan baca ini saya jelaskan sekaligus, nanti terus disarangi baca aurat-aurat tahlil singkat. Tidak lain tujuannya adalah biar tempat kita, majelis kita diberkahi Gusti Allah, diberkahi rezeki Allah Taala. Kalau niku sampai ini memang majelis apapun itu dilaknat kecuali majelis zikir. Lah nek jagungan-jagungan ya ono zikire sithik-sithik supaya apa? Supaya ngundang rahmate Allah Taala melalui ditungane malaikat. Perahu yang mulya, sebelumnya saya juga akan sampaikan juga adab-adab ya, adab-adab menempati rumah baru. Adab-adab menempati rumah baru kami ambilkan dari Said Amin ya, dari Muhammad Amin bin Idrus Berber, kitab Adabul kitab Al-Adab, Kitabul Adab. Jadi beliau sampaikan membangun rumah niku siji yang dianjurkan meletakkan batu pertama niku nek bangun rumah nggih. Kandang yang soleh. Ojo sampai wong gak salat nyemplungne watu. Sebab apa engko dadi seksi delungkas kuwatir teko tsunami atau apa jenenge ternyata di pondasi digusur. Mergo bawa tanahnya sengketa. Nah, misalnya jadi tiang-tiang sing soleh sing letakne batu pondasi pertama. Yang kedua, memulai penggalian itu hari Senin atau Kamis. Itu hari baik. Jika memungkinkan, lowang suli hari apa? Senin atau Kamis. Hari Kamis. Jadi pondasi tapi semua itu baik ya. Semua itu baik, hari apapun baik. Cuma di sini dianjurkan Senin sama Kamis, itulah lebih baik. Kemudian ketika membaca pondasi itu membaca Yasin 40 kali di setiap rukun pondasi. Yang nomor 4 yaitu tidak menghadap WC itu ke arah kiblat. Jadi seperti sebagaimana di pondok itu kan WC-nya tidak ada di yang menghadap kiblat. Memang desainnya seperti itu, adab-adabnya seperti itu.
walaupun toh seandainya menghadap kiblat pun itu tidak masalah, karena ada apa namanya, ada tembok. Tetapi sing luwih apik tidak menghadap ke tembok. Setelah kata adab-adabe kalau sing simpulaken mawon sing sithik wae. Jadi pun ada selanjutnya masih banyak, intinya diwacane apa diwaosne nang iso salat sunahnya nang di rumah. Jadi salat sunahnya di dalam rumah, kalau salat wajibnya di mana? Di masjid. Kalau salat sunahnya di rumah. Insyaallah dengan seperti itu apa namanya? Berkah rumah. La taj'alu buyutakum maqabir. Oh, jangan kau jadikan rumah kalian itu kuburan. Selanjutnya nek wis bangun omahe pepek kayak mau surat Al-Baqarah. Jadi mau surat Al-Baqarah kono Kanjeng Nabi, fa inna syaitan yafiru minal baitil ladzi tuqra'u fil Baqarah. Setan itu kabur, mayu, gak usah ditempeli azimat jira kolapak dan lain sebagainya, itu tidak usah. Cukup dibacakan Al-Baqarah. Itu anjuran dari Nabi. Jadi selain sholat sunnah, terus anjuran dipun dibacakan surat Al-Baqarah. Kemudian yang selanjutnya bersedekah ketika pembangunan itu, bersedekah. Selesai kita membangun, sedekah. Nah seperti ini bagian dari sedekah. Ya, bagian dari sedekah. Ya selamatan, kalau orang Jawa bilang selamatan. Kemudian selanjutnya diwaos ayat ini berturut-turut secara 3 hari. Jadi nanti Pak Iman saya sarankan baca ini berturut-turut, insya Allah kalau ini dibaca berturut-turut dihindarkan dari gangguan gaib dan juga rumahnya dipenuhi keberkahan. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah kan? Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah baca fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki fa qul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidh dhalimin wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzalin. Kemudian didoai, nanti kita akan tulis Allahumma ya man falakal bahra li Musa ibnu Ibran wa najjal Yunus bin batnil hud wa sakhkhara al-fulka liman syaa antal alim bi'adadi qadril bihar wa darratil rimal wa khaliqul asnafil ajaibil makhluqat as'alukal kifayah ya kafiyan man istaghfar ya mujiba man da'ah ya muqila man rajah antal kafi la kafiya illa anta ikfini syarra ma akhafu ahda wa am'al manzili hadha khairan wa barakah wa salli ala nabiyyina wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baca itu 3 hari berturut-turut. Kapan bacanya? Terserah. Kalau bisa badal maghrib insyaallah. Setelah baca doa ini, di gangguan-gangguan, misalnya gangguan gaib, misalkan ada sihir-sihir atau ada setan lewat, gak berani masuk, insyaallah. Bismillah. Dan masih banyak lagi, salah satunya adalah kalian baca tulis nasab Nabi. Jadi nasab Nabi itu ditulis di rumah kalian, Muhammadun Abdullah Syaibatu Hashim akhirih, di print, ditulis, dihiasi. Jangan seperti kebiasaan orang sekarang memajang foto keluarga di depan ruang tamu dan sebagainya. Itu sama sekali tidak dianjurkan. Oleh kebiasaan seperti itu sebenarnya tidak disyariatkan. Jadi tidak kurang tepat lah begitu. Kalau di kamar tidak masalah, tapi kalau di ruang tamu dan sebagainya dipasang foto-foto, kalau bisa foto-foto orang-orang soleh dan juga nasab Nabi. Selain nasab Nabi juga dipasang doa Nabi kepada bangsa jin yang sudah dihafal oleh Pak Sirot di printernya. Dihafalkan di printer, bukan yang dihafal beliau di luar kepala, saking luarnya sampai ke hafal. Di luar kepala itu boleh. Terus yang selanjutnya niat. Jadi niat bangun rumah ini untuk apa? Jadi niat ini yang penting, Pak Nur Subaitul Iman. Jangan kok sekedar untuk tidur, untuk beranak pinang ya. Jadi niatnya saya rumah biar sendiri, gak sama mertua. Apa tujuannya? Biar bisa beranak pinang misalkan. Jangan niat itu niat rendah. Niat bangun rumah itu niat apa? Yang pertama niat dijadikan tempat ibadah keluarganya.
Jadi biar nggak seperti budi antara tempat ibadah kandang dan juga apa namanya, kalau dulu di Istana Budi itu kan kita lihat sendiri ada kamar, ada apa itu Gudang. terus gudang, terus pokoknya ruang tamu, ruang plus ruang tamu plus ruang tidur plus Pusaka. jadi niatnya rumah itu untuk apa? Untuk supaya dijadikan tempat ibadah dan berdiri tentram. Yang kedua, sebagai tempat untuk menerima tamu. Makanya sunnahnya kalau rumah itu 3 kali kamar. Kamar untuk tamu, kamar untuk anak, kamar untuk diri sendiri. Yang keempat itu adalah tempat setan. Saya ulangi, yang keempat tak nama setan. Ketika di rumah saya itu sebenarnya nggak dipakai di situ kan kerjaan itu. Jadi 3 itu saya bilang 3 itu yang dikasih bantah, karena yang lain yang 4 itu adalah kamar setan. Artinya ketika kita membangun rumah terus lebih dari 4 kamar, 4 kasur yang itu kita telah israf berlebihan, walaupun kita punya duit. Jadi walaupun seandainya saya buat 4 tidak lebih kan bisa, tapi tempat tidur 4. Saya ulangi, untuk apa kata Nabi di Sajaratul Ma'arij di kitab itu kan ada 4 itu untuk tamu, untuk istri, anak, untuk kita. Yang keempat adalah untuk setan. Nah, ini kok 1 ditambah lagi situ. Misalkan untuk imam kalau bertamu biar tidak mengganggu antara aktivitas kita, distribusikan di sana. Misalkan di sendiri dan dimuliakan tamu. Itu niat pertama. Yang kedua adalah niat majelis taklim, majelis zikir. Jadi kalau sampai di sini nyebar apa begitu, kumpulan dan masalah zikir, masalah. Jadi niatkan untuk majelis zikir. Yang keempat, tidak mempersulit orang lain. Ya, termasuk niat yang bagus adalah niat supaya tidak membebani ibu, bapak, atau mertua. Nah, itu contoh yang bagus. Kenapa? Karena selama biasanya mantu itu gumbul dengan apa namanya, mantu itu gumbul dengan mertua atau anak gumbul dengan orang tua dari sangat dia menikah, itu dia tidak akan dewasa. Setiap hari dia akan mengadu kepada orang tuanya dan orang tuanya punya kecenderungan membela anaknya. Maka dari itu kalau pengen gede, cadang tunasnya pisang itu pasti dia pisah dari orang tua. Itu jadi maklum kenapa apa namanya Jan ini anaknya dipisah. Nah, karena ya untuk mendewasakan gitu. Jadi untuk disuruh anaknya mutlak. Bahkan saya kesini ya mau tidak mau ya mandiri sehingga kita tidak membebani siapa orang tua atau mertua. Si jeneng ngono nek omahe karo wong mertua ki padha tak keni bocoran budi la imam. Nek omahe kok karo mertua padha, nek ati mandi junub izin. Iku yang terjadi di Pak Siro itu seperti itu. Jadi gak subuh ya kok jam 6 kok bareng wong loro, wong tuane sak mantune. Waduh junub bareng izin. Iya kan? Waduh iki wong tuaku antri. Jenenge siji antri kan malu. Artinya niat ikut jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang sholat. Dan tentu kita tidak boleh niat melanggar apa namanya. Jangan sampai ada niat untuk tidak mengikuti Nabi. Jadi jangan seperti orang-orang sana yang niat bangun rumah sekedar apa namanya, sekedar kerjaannya biar dekat karena dekat kerjaan. Dunia ini kata Allah SWT lebih ringan daripada lalat. Apa untuk dunia seberapa pun nggak akan efek untuk Allah, nggak ada artinya. Kecuali kalau kita niat membangun rumah supaya di situ tempat sujud semakin banyak, ada orang yang menyebut asma Allah. Ya, jadi seperti itu, mudah-mudahan niat kita betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Allah Ta'ala, amin ya rabbal. Baik, mari kita awali dengan hamdalat, kemudian kita baca ayatul Fatah, kemudian kita baca
Jadi apa namanya tahlil singkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi majelis kita ini. Meskipun ringan, mudah-mudahan timbangan dzikirnya melebihi dunia dan seisinya. Amin. Al-Fatihah. Asallallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indih wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينكم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وفتحت السماء فكانت أبوابا إذا جاء نصر الله والفتح ومظالم كثيرة يأخذونها. الفاتحة. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل هول من الأول مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca surat Al-Asr 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان
الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.